Pasar monopolistik dalam ekonomi mikro adalah struktur pasar dengan banyak penjual yang mana para penjual ini menawarkan jasa atau barang yang serupa tetapi tidak identik, yang mana para penjual ini tidak mampu menaikkan harga-harga jual walaupun melalui promosi. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik ada 7. Yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Jumlah pelaku cukup banyak sehingga tidak ada satu perusahaan yang benar-benar mendominasi pasar. Kedua, produk terdiferensiasi. Produk yang dijual mirip tetapi memiliki perbedaan kecil seperti variasi rasa, kemasan, merek, kualitas, layanan, dan lain-lain. Ketiga, penjual memiliki sedikit kekuasaan menentukan harga. Karena diferensiasi produk, perusahaan dapat memberi harga sedikit berbeda dari pesaing. Keempat, persaingan non-harga kuat. Produsen lebih banyak bersaing lewat iklan, branding, promosi, layanan, dan kualitas, bukan hanya lewat harga. Yang kelima, keluar masuk pasar relatif mudah. Tidak ada hambatan besar bagi perusahaan baru untuk masuk atau keluar pasar. Yang keenam, perusahaan pasar cukup tersedia. Pembeli dan penjual memiliki informasi yang cukup tentang harga, kualitas, dan produk pesaing. Dan yang terakhir, kurva permintaan miring ke bawah. Karena diferensiasi produk, kenaikan harga bisa menurunkan permintaan, tetapi tidak sampai hilang sepenuhnya. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya ini ada 5. Yang pertama, banyak pilihan produk. Karena konsumen bisa memilih produk dengan berbagai corak, kualitas, atau fitur yang berbeda. Yang kedua, mendorong inovasi. Karena persaingan ketat, mendorong produsen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Yang ketiga, mudah ditemukan. Karena banyak penjual kebutuhan sehari-hari, jadi pasar ini mudah dijumpai konsumen. Yang keempat, kebebasan keluar masuknya pasar. Karena produsen baru relatif mudah masuk dan keluar pasar. Menjaga dinamika persaingan. Yang kelima, konsumen lebih selektif. Karena konsumen jadi lebih teliti dalam memilih produk berdasarkan diferensiasi yang ditawarkan. Selanjutnya, kekurangan pasar monopolistik. Ini ada 5. Yang pertama, biaya promosi tinggi. Karena persaingan promosi, yaitu iklan, branding, sangat aktif dan mahal, sehingga meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, harga bisa lebih tinggi. Karena biaya promosi dan inovasi bisa meningkatkan harga jual, sehingga produk akhir yang dibayar konsumen itu meningkat. Yang ketiga, keuntungan jangka panjang terbatas. Karena keuntungan supernormal cenderung hilang dalam jangka waktu panjang. Karena produsen terus masuk dan menggerus keuntungan. Yang keempat, tidak efisien penuh. Yaitu tidak efisiensi pasar persaingan sempurna. Karena adanya sedikit kekuatan pasar atau kendali harga dan biaya promosi. Yang kelima, kurangnya informasi sempurna. Karena konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami perbedaan produk sehingga mudah terpengaruh oleh iklan. Contoh soal sederhananya. Nah, jika sebuah perusahaan merek sampo bermerek X memiliki fungsi biaya TC yaitu 100 plus 2Q kuadrat dan fungsi permintaan yaitu P sama dengan 100 min 2Q, maka berapakah profit maksimumnya? Nah, jika kita ingin mencari profit maksimum, kita harus menggunakan rumus MR sama dengan MC. Maka dari itu kita harus mencari MR dan MC-nya terlebih dahulu. Untuk mencari MR, kita membutuhkan TR tentu saja. Nah, rumus dari TR ini adalah P dikali Q. Kita bisa mendapatkan P dari soal yaitu 100 min Q dikalikan dengan Q. Maka hasilnya adalah 100Q min 2Q kuadrat. Nah, hal tersebut itu adalah jumlah total TR-nya. Nah, jika kita dapat mencari MR dari TR tersebut, kita tinggal turunkan menjadi 100 min 4Q. Itu adalah MR. Nah, kita sudah menemukan MR. Selanjutnya kita harus mencari MC. MC merupakan turunan dari TC, yaitu TC-nya adalah 100 plus 2Q kuadrat. Tinggal kita turunkan saja menjadi 4Q. Nah, kita sudah menemukan MR dan MC-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus yaitu MR sama dengan MC. Ya, menjadi 100 min 4Q sama dengan 4Q. Kita tinggal pindah ruaskan saja min 4Q-nya ke kanan menjadi 100 sama dengan 8Q. Dan total kuantitinya adalah 12,5. Kita sudah menemukan kuantiti maksimumnya.
tinggal kita mencari price maksimumnya. Nah, kita tinggal masukkan 12,5Q ini ke dalam rumus P, yaitu P sama dengan 100 min 2 dikali 12,5, yaitu hasilnya adalah 75. Jadi kita sudah menemukan total kuantitinya adalah 12,5 dan total price-nya adalah 75. Selanjutnya kita akan mencari profitnya. Nah, kita kan tadi sudah menemukan P dan Q maksimumnya. Kita tinggal masukkan itu ke dalam rumus TR kita, yaitu P kali Q, yaitu P-nya adalah 75 dan dikali dengan 12,5 yaitu Q-nya. Hasilnya adalah TR-nya adalah 937,5. Lalu kita masukkan P dan Q-nya ke rumus TC, yaitu 100 ditambah 2 dikali 12,5 kuadrat, yang mana hasilnya adalah 412,5. Nah, rumus laba sendiri adalah TR dikurang TC. Kita tinggal kurangkan saja tadi total TR dan total TC-nya. Hasil akhirnya adalah, laba akhirnya adalah 525. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan kurva pasar monopolistik. Kurvanya itu di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu kurva monopolistik yang pertama. Kita harus menentukan yang namanya itu garis AR atau average revenue. Nah, itu biasanya garis AR ini dia akan landai ke bawah. Kenapa? Karena garis AR ini sifatnya itu elastis. Dimana kalau seiring kita menaikkan harga, unit yang ditawarkan akan semakin kecil. Nah, lalu lanjut ada yang namanya garis MR. Garis MR ini akan selalu di bawah daripada garis AR. Kenapa? Karena garis MR ini karena ketika kita perusahaan menawarkan unit tambahan, nah itu akan membuat yang namanya harga yang ditawarkan itu naik. Ketika harga yang ditawarkan naik, unit yang ditawarkan juga makin turun. Nah, itu kenapa MR itu lebih turun atau selalu di bawah AR. Lanjut, kita akan menentukan berapa sih banyak produk yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan. Itu kita harus menghadirkan dulu yang namanya itu marginal cost atau MC. Nah, setelah adanya MC ini, kita tarik garis lurus antara MR dan juga MC. Nah, itulah banyaknya unit yang ditawarkan oleh perusahaannya atau yang harus dibuat oleh perusahaan. Nah, lalu lanjut setelah itu kita tentukan yang namanya total revenue atau pendapatan secara keseluruhan. Nah, di mana itu kita ambil dari perpotongan antara garis MR, ya. Dari MR ini kita tarik garis lurus ke bawah, yaitu Q tadi atau total unit, lalu kita geser ke kiri untuk mendapatkan harga. Nah, garis itulah garis P, O, Q, dan A. Nah, itulah adalah yang namanya total revenue. Lalu, setelah kita mendapatkan total revenue, kita akan mencari yang namanya itu garis total cost. Lalu, gimana sih untuk mendapatkan garis total cost ini? Pertama-tama, kita harus menghadirkan yang namanya itu AC atau average cost. Nah, biasanya AC ini tuh garisnya itu selalu bentuknya U. Nah, lanjut di sini kita tambahkan AC dulu, lalu kita tarik garis dari AC. Garis AC ini kita tarik garisnya melalui garis MR. Nah, itulah yang dinamakan total cost. Lalu setelah kita udah ada TR, udah ada TC. Yang terakhir kita tinggal nentuin laba. Nah, labanya ini itu didapat dari selisih antara TR dan juga TC. Oke, seperti yang di sini. Oke guys, di sini saya bakal memberikan contoh implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh restoran cepat saji, yaitu McDonald versus KFC, dicirikan dengan kurva permintaan miring ke bawah dan keuntungan jangka panjang cenderung nol karena masuknya persaingan baru dan menciptakan persaingan yang ketat. Model ini menggabungkan unsur monopoli serta unsur persaingan yang sempurna. Pada grafik analisis, akan melibatkan kurva permintaan, pendapatan marginal, dan biaya rata-rata. Perusahaan mencapai titik keseimbangan ketika MR ketemu MC untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, dalam jangka panjang, hingga akan berada pada titik di mana P sama dengan AC, sehingga laba ekonomi mencapai 0 meskipun persaingan masih bisa beroperasi. Oke, itu aja teman-teman. Makasih. Terima kasih. Makasih.